Hakim Konstitusi Suhartoyo telah dipilih menjadi Ketua MK yang baru dalam mekanisme rapat musyawarah hakim yang dilangsungkan hari ini. Ya, dengan adanya Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru, apakah keputusan-keputusan yang telah ditetapkan Ketua MK sebelumnya dapat dianulir? Apalagi Ketua MK sebelumnya dinyatakan melanggar etik berat oleh Majelis Kehormatan MK. Kita akan berbincang dengan ahli hukum tata negara, Prof. Juanda. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, ini Ketua MK yang baru telah dipilih. Apakah ini secara otomatis putusan-putusan yang sebelumnya ini apakah bisa dianulir? Sebuah ketentuan itu penggantian pejabat itu tidak serta-merta dan tidak boleh menganulir putusan yang sebelumnya, kecuali memang ada argumentasi dan kekeliruan yang dibuktikan. Misalnya ada hal-hal yang sangat prinsip, saya kira bukan menganulir tetapi merevisi sesuai dengan mekanisme. Seperti sekarang misalnya ya, ada perkara nomor 141 misalnya. Perkara nomor 141 ini yang diajukan oleh mahasiswa UNU misalnya, itu mungkin saja putusannya berbeda dengan putusan nomor 90. Oleh karena itu menganulir seperti ini dalam arti bukan menganulir putusan nomor 90, tetapi yang berbeda amar putusannya dengan yang lama karena argumentasi alasannya berbeda, kemudian hakimnya juga berbeda, itu dimungkinkan. Tapi untuk menganulir sebuah keputusan oleh pejabat yang berwenang itu tidak dimungkinkan, kecuali ada hal-hal yang sangat mendasar, ada hal-hal yang bisa dibuktikan bahwa itu adalah putusan lama, adalah keliru. Tapi dalam kaitan dengan putusan nomor 90 saya kira tidak dimungkinkan. Mungkin tidak ada terobosan dari Ketua MK yang baru Suhartoyo ini melakukan sebuah langkah yang bisa dikatakan ekstrim, tiba-tiba menganulir karena kategori pelanggaran etik berat yang diterima oleh hakim sebelumnya. Saya kira soal kan kita harus proporsional melihatnya. Ketika kemarin itu kan Mahkamah Konstitusi menyidangkan soal pelanggaran berat kode etik. Jadi kalau bicara soal kode etik untuk sementara sudah selesai. Oleh karena itu terpilihlah Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru, wakil ketuanya tetap. Oleh karena itu dengan terpilihnya ketua yang baru, maka tidak boleh secara serta-merta menganulir putusan ini, bicara putusan nomor 90 katakan begitu. Itu tidak dibenarkan dalam hukum acara maupun di dalam prinsip hukum di dalam Mahkamah Konstitusi sendiri. Karena ini adalah seolah-olah kalau itu nanti jadi siapapun kalau yang baru bisa menganulir, tidak begitu. Kalaupun mau ya merevisi itu soal lain. Artinya apa yang saya terangkan di awal tadi, di mana misalnya sekarang ada judicial review yang baru, itu bukan menganulir, tetapi kalau memang itu adalah putusannya berbeda, itu dimungkinkan dengan argumentasi alasan yang berbeda. Saya kira itu adalah hal lain ya, tetapi itu mungkin saja putusan 141 itu nanti karena hakimnya berbeda, artinya tidak termasuk yang Pak Anwar Usman, kemudian argumentasinya berbeda, mungkin saja pikiran-pikiran muncul dari putusan MK ini bisa dijadikan sebagai salah satu alat bukti nanti atau pertimbangan-pertimbangan yang diajukan oleh pemohon. Baik. Prof. Juanda tadi menyampaikan tidak bisa dianulir tapi bisa direvisi. Nah, seperti apa tuh nanti langkah untuk merevisi putusan-putusan sebelumnya? Kita akan bahas sesaat lagi, usai jeda berikut kami akan kembali. Hasil keputusan Majelis Kehormatan MK yang memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi enggan ditanggapi Presiden Jokowi. Pihak istana berdalih putusan Mahkamah Kehormatan MK merupakan proses yudisial, bukan wilayah eksekutif. Presiden Joko Widodo enggan mengomentari hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua MK
dan menemukan terdapat pelanggaran etik yang dilakukan oleh 9 hakim MK. Presiden Jokowi menegaskan keputusan tersebut merupakan ranah yudikatif dan tidak bisa dicampuri dengan eksekutif. Begitu soal putusan MK yang memberhentikan Pak Anwar Usman jadi Ketua MK. Tanggapannya Pak? Itu wilayah yudikatif. Saya tidak ingin komentar banyak, sekali lagi, karena itu kewenangan di wilayah yudikatif. Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko mengatakan putusan Mahkamah Kehormatan MK merupakan proses yudisial dalam institusi dan bukan di kabinet. Yudikatif satu adalah eksekutif. Nggak bisa mau dipaksa-paksa Anda bertanya, saya tidak akan bisa memasuki area itu. Karena memang area yang berbeda. Jadi jangan mencoba untuk menghubung-hubungkan, menarik-narik eksekutif ke area itu. Ya. Sebelumnya, Majelis Kehormatan MK memberhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi karena terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi. Namun, Anwar Usman merasa ada upaya politisasi dan pembunuhan karakter terhadap dirinya. Tim TV One mengabarkan. Kita lanjutkan dialog kita dengan pakar hukum tata negara Profesor Juanda. Prof, tadi sebelumnya di perbincangan kita bahwa Profesor Juanda sempat menyampaikan bahwa tidak bisa dianulir putusan hakim sebelumnya, namun kemungkinan bisa direvisi. Nah, kemudian bagaimana? Apakah bisa direvisi begitu saja atau perlu ada gugatan baru? Ya, yang saya maksud direvisi itu benar adalah apabila ada gugatan baru. Permohonan baru itu sudah ada, sudah didaftarkan dan sudah berlaku di Mahkamah Konstitusi. Nah, oleh karena itu, ini peluang untuk berbeda dengan putusan nomor 90, itulah saya pikir dengan argumentasi para pemohon dan dengan tidak masuknya ya Anwar Usman menjadi salah seorang hakim di perkara 141 itu berpeluang untuk berbeda dengan putusan nomor 90. Itu yang saya maksud tadi adalah revisi itu bukan bahwa revisi itu langsung kepada objek perkara nomor 90, tidak begitu. Jadi dengan adanya perkara baru maka nanti berpeluang berbeda amar putusannya itu kemungkinan terjadi. Nah, dalam arti bahasa yang sederhana, kalau terjadi perbedaan, berarti dia ada amar putusan yang baru. Tapi bukan merevisi atau menganulir putusan nomor 90, tidak demikian. Karena ada permohonan baru, maka diperiksa lagi ya secara mekanisme yang berlaku sesuai dengan hukum acara yang ada di Mahkamah Konstitusi, sehingga misalnya hakim yang memeriksa itu melihat, oh ternyata bahwa ini layak untuk dikabulkan, maka terjadi perbedaan. Contoh misalnya, sekarang itu kan permohonan yang baru 141 itu di samping umur minimal 40, maka adalah berpengalaman untuk hanya gubernur misalnya. Nah, kalau ini misalnya dikabulkan ya oleh majelis hakim, berarti berbeda dengan putusan nomor 90. Ketika terjadi perbedaan, maka secara azas ya lex posteriori derogat lex anteriori, maka putusan yang terakhirlah yang berlaku, dan putusan yang belakangan atau nomor 90 dianggap tidak berlaku lagi karena objeknya sama. Prof Juanda, tapi kan putusan terdahulu ini mengalir deras kecaman, penolakan, menuai polemik di tengah masyarakat. Apakah seharusnya para hakim konstitusi mempertimbangkan dengan matang dan potensi mengabulkan 141 ini lebih besar, Prof? Ya, saya kira bukan karena penolakan secara sosiologis atau politis, tetapi ya yang kita bicarakan di dalam sebuah peradilan itu adalah argumentasi
para pemohon misalnya yang berkaitan dengan permohonan yang baru. Itu ketika misalnya para hakim melihat permohonannya itu setelah diuji dengan norma konstitusi, ternyata dapat dipertanggungjawabkan bahwa memiliki satu kebenaran dan keadilan demi untuk tegaknya konstitusi, saya kira itu menjadi patokan, termasuk misalnya keterangan saksi, ahli, alat bukti. Jadi bukan karena adanya desakan atau protes atau kritik dari masyarakat. Saya kira seorang siapapun di dalam kekuasaan kehakiman, hakim itu tidak boleh terpengaruh. Nah, ini yang dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman itu merdeka, di situ diletakkannya posisinya, sehingga tidak terpengaruh karena ada intervensi atau karena dorongan atau ancaman intervensi dari masyarakat. Tetapi tergantung pada alat bukti yang diajukan oleh para pemohon. Ketika alat bukti yang diajukan oleh pemohon itu adalah bisa diterima, bisa dipertanggungjawabkan menurut hakim itu secara sebagian besar, katakanlah kalau tidak misalnya terjadi dissenting opinion, maka ini kan bisa berbeda dengan putusan nomor 90. Disinilah peluang ya kenapa ini saya katakan berbeda dengan putusan 90 akan berpeluang sangat besar, karena hakim yang diduga atau bukan diduga ya, sudah terjadi pelanggaran kode etik berat tidak lagi ikut di dalam menyelesaikan memeriksa perkara 141. Saya optimis ini ya, sepanjang memang pemohon yang bisa membuktikan permohonannya secara hukum, saya kira bisa diterima atau dikabulkan dalam bahasa di dalam hukum acara Mahkamah Konstitusinya. Baik, Prof, ini mungkin nggak komposisi MK yang baru ini bisa memperbaiki kesalahan dari hakim konstitusi sebelumnya? Oh iya, saya pikir siapa yang tidak mau belajar dari kesalahan atau kekeliruan. Ini kan sebuah fakta dari putusan Mahkamah Kehormatan kemarin ya. Semua hakim itu kan terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tapi jenisnya ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Nah, oleh karena itu saya pikir mereka tentu sadar atau setidak-tidaknya harus menyadari bahwa mereka kemarin itu sebelum ini maksud saya terjadi kekeliruan. Masa mau 2 kali atau tiga kali, sementara ya masyarakat menunggu terjadi sebuah perbaikan secara signifikan, baik itu dalam konteks kelembagaan maupun secara individu hakim itu sendiri, merubah secara mendasar agar marwahnya tegak kembali, kepercayaan masyarakat itu adalah tumbuh kembali, dan rasa untuk memperjuangkan keadilan di bidang konstitusi itu muncul dengan putusan Mahkamah Kehormatan kemarin. Saya kira ini harus menjadi pembelajaran yang cukup berharga ya bagi hakim-hakim yang ada sekarang. Saya kira demikian. Terima kasih banyak Prof. Juanda sudah bergabung di Kabar Petang selaku ahli hukum tata negara.